Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Setara Serasi, suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM ya, sekedar informasi, selain ada kita di radio, bolehlah lihat wajah kita yang mungkin imut-imut tapi nggak amit-amit ya. Ada kita di live Facebook kita di Radio Star 102,6 FM Penyambungan. Lalu kalau memang kiranya minggu lalu nggak mendengar Oasis, ada nih kita punya channel YouTube kita ya di Star FM News Channel. Jadi Oasis minggu lalu bisa nih dilihat, dan jangan lupa di subscribe dan di like, komen, dan jangan lupa di share ya. Oke, sahabat Star FM, tadi kita lanjut ya bahwa kepemimpinan tadi ada teori-teorinya. Setiap orang memiliki kemampuan, setiap orang memiliki jiwa pemimpin tapi nggak memiliki kemampuan, belum tentu dia memiliki kemampuan memimpin. Nah, ada teori tadi kita bahas sedikit, ada teori yang dari karena keturunan, lalu karena lingkungan, lalu tentang gaya perilaku kita bisa jadi seorang pemimpin, dan terakhir juga dia karena teori servant leadership ya, kita itu bahwa seorang itu bisa, pemimpin itu tugasnya itu melayani, membantu, memelihara kesejahteraan pengikutnya, bukan menzolimi pengikutnya. Nah, berkait dengan menzolim pengikut dan juga atau menjadi seorang pemimpin yang tidak amanah, kita membahas tentang kepemimpinan dalam Islam. Ya Bu Febri ya, karena kan seperti yang saya bilang tadi, ada namanya kepemimpinan spiritual. Ya, ketika kita berbicara kepemimpinan spiritual, maka kita berbicara tentang religiusitasnya seorang pemimpin, sejauh apa dia memandang agama dirinya sehingga bisa jadi sebagai pegangan untuk menjalankan tonggak-tonggak kepemimpinannya. Dalam Islam sendiri nih Bu, apa sebenarnya pemimpin itu dalam Islam? 5 ciri-cirinya. Yang pertama, beriman, bertakwa, beramal soleh, dan tidak zalim. Sebelum itu ya Bu Rara, kemarin saya sempat baca artikel ya, itu hasil penelitiannya Bu Rara, karena Bu Rara singgung masalah kepemimpinan spiritual tadi ya. Iya. Itu seorang kepemimpinan itu 30% itu kecerdasan akan kecerdasan spiritual. Benar. 30% lagi itu kemampuan komunikasi. Benar. 20% kemampuan untuk mentoring dan planning, merencanakan dan mengawasi. Berarti ada sebenarnya kecerdasan yang harus dimiliki seorang pemimpinnya. Iya, kompetensinya. Dan sisanya 20% lagi yaitu kemampuan reading dan understanding administratif. Jadi pemimpin itu kan juga kadang urusan administratif juga harus tahu. Ya. Jadi ada 30-30, 20-20 ya. Nah, berkaitan dengan pemimpin yang apa tadi, beriman dan bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini Oasis loh. Dalam kita membahas apapun tema harus ada perspektif Islamnya gitu. Kalau itu nggak Oasis namanya. Banyak ya pemimpin-pemimpin Islam yang bisa kita jadikan contoh panutan ya, teladan ya. Ya, berjalanlah di jalannya gitu ya, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan takut ya, jadilah pemimpin yang takutnya hanya kepada Allah. Jangan takut kepada yang lain, karena niscaya kalau dia takut kepada Allah, maka Allah akan bikin segala sesuatu takut kepadanya. Maksudnya gimana nih? Karena saya jangan takut kepada Allah, takutlah kepada Allah. Oh, takutlah kepada Allah. Jangan takut pada orang lain. Oh iya, benar. Saya serius sekali nih, karena memang betul-betul kepemimpinan ini harus enak dibahas ini loh. Saya ulangi nih ya. Iya. Jadilah pemimpin yang takut kepada Allah, niscaya segala sesuatu akan takut pada dirinya. Ya, benar. Itu saya sepakat. Sebaliknya, maka Allah akan menjadikan ya, kalau kamu tidak takut kepada Allah, iya, maka yang lain mungkin ya di dunia ya takut kepada dia, tapi nanti di akhirat luar biasa kan nampaknya nanti. Azabnya pedih baginya. Iya, benar. Azabnya akan pedih gitu ya. Nah, pemimpin ya segimanapun adilnya pemimpin, kadang ya tetap aja kata orang yang kurang adil gitu. Iya, itu dia. Tapi setidaknya cobalah berdiri di tengah-tengah. Berdirilah di tengah-tengah, tegakkanlah keadilan gitu ya. Seandainya pun kamu tidak bisa adil gitu ya, maka adillah berdasarkan dengan memperhatikan nilai moral, agama, nilai konstitusi yang ada.
Iya, benar. Jangan adil berat sebelah. Iya, benar. Gitu ya. Pemimpin yang berlaku adil terhadap followernya ya, kepada bawahannya gitu ya. Maka yang tidak adil ya, yang tidak hadir ya, tidak adil kepada bawahannya, maka sia-sialah perkataannya. Perkataannya tidak akan dihormati dan ditaati secara ikhlas. Nah, saya mau tanya dulu. Jadi trik untuk pemimpin yang adil gimana nih? Ya, karena kita sebanyak-banyak manusia udah adil nih, saya nih sebagai pemimpin masih ada aja yang bilang orang saya nggak adil gimana kira-kira? Ataukah saya memang harus bertanya langsung nih, gimana kamu, menurut kamu saya adil nggak? Apakah kita seorang pemimpinnya harus nanya langsung ke bawah atau enggak kira-kira? Ya, tadi kita udah singgung ya servant leadership, Bu Rara. Pemimpin itu kan harus berkorban, tidak hanya berkorban pikiran, perasaan juga gitu ya. Jadilah pendengar yang baik. Ya, dengarkan dulu apa yang diinginkan gitu ya, yang diingin. Sesungguhnya ya seperti ini ya, no leadership without follower. Tidak ada kepemimpinan tanpa pengikut. No follower without harness and inspiration. Tidak ada pengikut tanpa kejujuran dan inspirasi dari pemimpinnya. Nah, kalau tadi juga ada bahasa inspirasi, kita seorang pemimpin harus mendengarkan ya, bawahan. Apakah semua harus kita dengarkan? Atau gimana nih? Kalau semua kita harus dengarkan, memang kita seorang pemimpin harus mau korban perasaan ya. Tapi kalau semua didengarkan bawahan gimana nih juga nih? Nah, kembali lagi tadi menjadi pendengar yang baik. Belum tentu ya kita akan mengambil keputusan sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh follower kita. Iya, benar-benar. Ambillah yang adil. Kalau kamu tidak bisa adil, maka adillah berdasarkan aturan, agama, dan nilai moral yang ada. Jadi intinya ketika kita mau jadi adil nih, kita harus welcome sama anggota-anggota kita, ditanyakan satu-satu, ataupun artinya jangan hanya mendengarkan satu pihak, tapi karena pihak-pihak lain. Setelah itu berdirilah adil, setelah didengarkan dan berpikirlah kita untuk mencerna, menganalisa gitu ya. Jangan hanya satu mic yang didengarkan gitu ya. Gitu ya. Oke. Bisa jadi tambahan buat saya nih ketika di dalam keluarga gitu juga berarti ya. Ya. Anak ketika pas sama anak, jangan ketika anak lagi berantem, kenapa anak berantem, si kakaknya ditanyakan, adiknya nggak ditanya gitu ya. Bukan berarti si kakak salah dong karena si adik nangis. Benar. Karena kepemimpinan itu lagi-lagi yang harus kita pahami, tidak hanya dalam lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, tetapi dalam kehidupan kepribadian dan juga dalam keluarga juga ya. Ya. Jadi ini setiap orang setidaknya minimal ya pemimpin bagi dirinya sendiri. Tapi ada loh Bu Rara, perbedaan antara pemimpin dan bos. Ya, betul. Pemimpin itu yang seperti apa sih? Jangan-jangan dia bos bukan pemimpin gitu kan? Iya, jadi itu coba jelaskan dulu. Itu beda lagi gitu ya kan? Perbedaannya di mana? Perbedaan lagi. Nah, perbedaannya seperti apa? Yang pertama, kalau leader ya, pemimpin itu ya, dia menciptakan rasa aman dan nyaman. Iya, pasti. Kalau bos, nah itu pasti menciptakan rasa takut. Berarti hanya instruksi. Ya, perintah. Tidak ada reward, tapi hanya punishment ya. Itu menakut-nakuti. Berarti bos itu menakut-nakuti dong. Secara kita artikan itu, kalau orang takut kepada kita, takut ini ya, itu kita belum bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya pemimpin. Oh iya, benar. Karena pemimpin yang sesungguhnya dia tidak akan ditakuti oleh follower, tapi dihargai, dihormati. Ada tumbuh wibawa orang untuk mengikuti apa yang diarahkan ya. Betul sekali. Nah, kalau udah takut berarti kita udah jiwa-jiwa bos kita udah muncul. Nah, kalau kita tadi yang dalam Islam, sebenarnya kepemimpinan dalam Islam itu seperti apa? Yang pertama tadi kan udah ya, beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memiliki dan menjalankan sifat Rasulullah. Kita tahu Rasulullah punya 4 sifat ya. Sidik, amanah, fatanah, tablik gitu ya. Sidik, jujur, kemudian amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan ya, komunikatif, dan fatanah yaitu cerdas. Pemimpin itu tidak hanya cerdas secara ini aja ya, logika saja Bu Rara, tapi dia harus pandai menyentuh dan merasakan pikiran hati followernya. Itu dia tadi, kecerdasan itu ada terbagi-bagi berapa persen ya? Kecerdasan spiritual, kecerdasan apa tadi? Komunikasi, kecerdasan, kemudian kemampuan mentoring dan planningnya, kemudian kemampuan di bidang administratif. Karena memang seorang pemimpin itu harus memang mampu dia memiliki visi misi
visi, tujuan, strateginya dalam mencapai suatu menjalankan organisasi dia ya. Nah, tadi sebelumnya dulu ya, cerdasan maksud saya, cerdas ini loh. Sejauh mana sih sebenarnya memang pemimpin ini harus bisa berbicara komunikatif? Ada pepatah ngatakan seperti ini, pintar merasa tapi jangan merasa pintar. Kalau saya begini papanya, pandai-pandai merasa tapi jangan merasa pandai. Itu mirip saya karena dulu saya waktu saya dulu masih di bangku perkuliahan ya, saya sering gitu, kalian jangan pintar-pintar merasa ya, tapi harus merasa jangan pandai-pandai jangan klaim merasa pandai, tapi harus pandai-pandai merasa. Iya benar. Karena sebenarnya menjadi orang penting itu baik, tapi jadi orang baik itu jauh lebih penting. Betul sekali. Inilah mungkin konsep kepemimpinan yang harus sesuai dengan hati nurani kali ya. Betul. Iya. Oke. Lalu selain itu tadi apa deh? Ada amanah ya. Tidak peduli seberapapun besar kekuasaannya, otoritas yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yang terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin itu menjaga amanah yang diembankan, yang diberikan kepada dia. Ketika seseorang gagal mengemban amanah, sebaiknya segeralah mengundurkan diri. Oh iya benar. Tapi orang banyak nggak mau mengundurkan diri tuh. Jangan mempertahankan posisi dengan kemunafikannya dengan pencitraan demi membungkus ketidakmampuannya hanya untuk mendapatkan prestise tadi. Hanya untuk mendapatkan gaji, tunjangan, kehormatan dari orang-orang yang dipimpinnya. Jadi segeralah mengundurkan diri kalau tidak bisa menjaga amanah ya. Iya, saya takut nih dengan Ibu Febri ini ya. Dia menatapnya ini ngeri ke depan saya, nggak percaya. Bisa nih sahabat lihat nanti langsung di radio Star FM di Facebooknya ya, gimana cara dia berbicara. Oke, tapi nanti akan kita lanjut lagi ya Bu ya, karena udah ada iklan yang mau lewat. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandeling Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi, suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM ya, tadi kita sudah berbincang tentang kepemimpinan ya dalam Islam. Dijelaskan tadi oleh narasumber kita Ibu Febri MPD yang kece abis, masih gadis produktif ya. Ya semoga kita doakan cepat lakunya, amin. Produktif menulis ya. Iya dong mah, mungkin produktif yang lain kan, astagfirullah. Iya jadi tadi ada dibilang kepemimpinan Islam itu ada karakteristiknya harus beriman, bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pastinya dia harus memiliki sifat spiritual yang tinggi. Karena tadi yang paling menarik, takutlah kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Karena ketika kita tidak takut pada Allah dan takut pada manusia, maka dia akan melakukan apa yang dia inginkan, yang tidak sesuai dengan maunya Allah gitu ya. Oke, lalu yang kedua ada juga memiliki dan meneladani sifat Rasulullah, siddiq, jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Artinya memang Rasulullah itu memang seorang suri tauladan yang memang harus kita kita teladani dan kita jalankan, kita contoh sifat baiknya gitu. Nah lalu ada lagi yang kira-kira Bu? Oke. Ya, yang ketiga ya, bertanggung jawab dan menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Iya, jangan lari dari tanggung jawab ya. Kerjakan apa yang menjadi tugasmu, menjadi tanggung jawabmu, jangan lempar kepada orang lain. Iya. Berarti kita itu lari nanti ke etika kerja Islam ya. Karena kita kalau berbicara etika kerja Islam itu ya, ada menurut siapa tuh si Tanjung ya, Tanjung dan Hafiduddin ya, bahwa katanya ada namanya karakteristik etika kerja Islam itu Bu Febri. Jadi ketika kita sudah baik, bermanfaat, baru habis itu mantap dalam pekerjaan, melakukan yang terbaik, kerja keras optimal, lalu tanafus dan ta'awun ya, berkompetensi dan tolong menolong. Itu termasuk berarti kira-kira itu yang dibilang Ibu tadi bertanggung jawab ya. Iya, bertanggung jawab terhadap tugas ya yang diembannya, amanah yang diberikan kepada dia ya. Berarti apakah memang bertanggung jawab ini selain dia arti bertanggung jawabnya gimana sebenarnya? Ya, jangan
jawabnya aja, tanggungnya enggak kata orangnya. Jadi dia menjalankan apa yang memang sudah topoksinya gitu, dan tidak milik orang lain gitu. Iya betul sekali. Menjalankan yang sudah menjadi tanggung jawabnya, tupoksinya, tugas pokok dan berkaitan fungsinya. Tanggung jawab. Kita kan pemimpin nih mengarahkan bawahan, dan ada kita memberikan job desk. Itu termasuk gimana tuh? Tanggung jawab kita juga memberikan arahan. Nanti dibilang tanggung jawab dengan tugas masing-masing. Ya itu tugas pemimpin, nggak aku yang ngerjain. Sementara kan pemimpin ini kan memberikan tugas. Gimana kira-kira? Iya, pemimpin memang memberikan tugas. Nah tadi berikan tugas secara adil ya. Iya. Nah secara adil. Nah itu tanggung jawab pertama aja, bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas. Kan ada ya kalau di manajemen itu Bu Rara gitu ya. Kepemimpinan itu kan terkait juga dengan manajemen ya. Ada POAK ya, planning, organizing, editing, dan controlling. Planning, merencanakan gitu ya. Siapa yang akan mengerjakan apa? Seberapa besar sih si ini dikasih tanggung jawab? Kok si A lebih besar dikasih tanggung jawab daripada si B? Nah itu kan sesuai dengan kompetensinya. Nah masuk kita nanti kalau sesuai dengan kompetensi itu ya. Pemimpin yang baik itu dalam Islam dia tidak meminta jabatan atau menginginkan jabatan tertentu. Karena pemimpin yang baik ini the right man in the right place, kata orang manajemen. Tempatkan seseorang di tempat yang tepat. Ini ada ya sesuai dengan kompetensinya. Ada kisah ya Bu Ara, kisah Abu Musa ya. Ketika itu dia datang ya kepada Rasulullah dengan 2 orang dari kaumnya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah kami jabatan." Dan Rasulullah bersabda, "Kami tidak akan memberi jabatan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya." Tapi kalau sekarang saya pikir banyak orang berambisi. Nah itu sekarang kan lebih banyak yang minta jabatan gitu ya. Iya. Nah itu pemimpin dalam Islam jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sudah bersabda seperti itu. Hadis riwayat Rasul saja ya. Rasul begitu ya. Supaya kita seorang umat ya harusnya bisa meneladani kan apa yang Rasul terapkan. Nah selain itu tadi tidak artinya kita harus bertanggung jawab menggunakan hukum yang telah berlaku. Jadi ketika memang sudah ada peraturannya harus S1 misalnya untuk di sini, atau gini harus S1 komputer yang untuk menjadi staf komputer, jangan apa gitu ya. Coba gini Bu Rara, dibayangkan saja misal pekerjaan akuntansi gitu ya, dijabat oleh orang dakwah misalnya, nggak mungkin ya. Jadi nggak mungkin gitu ya. Kecuali dia punya sertifikat kompetensi sebagai seorang akuntan. Iya benar. Nah, itu bisa gitu, ada kemampuan pendukung keahliannya gitu kan. Kan the right man in the right place tadi ya. Bila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak kompeten di bidangnya, maka tunggulah kehancurannya. Iya benar. Makanya ada namanya yang membuat kehancuran itu di manusia itu sendiri ya. Nah, sebaik apapun sebuah sistem, bila pelaksananya tidak kompeten di bidangnya, maka tidak akan menghasilkan produk yang bagus. Iya benar. Sebaliknya, meskipun sistemnya kurang bagus gitu, tapi pelaksananya jujur, adil, amanah gitu ya, bertanggung jawab di bidangnya, maka akan bisa menghasilkan produk yang lebih baik dari yang tadi. Ya, selain tidak meminta jabatan atau menginginkan jabatan tertentu, ada nggak lagi kira-kira dalam pengumuman? Yang kelima yaitu menjadi figur contoh teladan dalam berperilaku. Kita ini ya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya. Ayat 21 dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar. Nah, Rasulullah itu adalah sebagai suri teladan ya, contoh yang baik gitu. Jadi pemimpin lah. Pemimpin seperti yang Rasulullah. Meskipun kita tidak bisa sempurna Rasulullah, tapi setidaknya kita meneladani apa yang Rasulullah. Mencontoh. Karena seperti ini Bu Rara, pepatah Arab mengatakan kaul hal afsah min lisan al maqal. Keteladanan lebih menghujam daripada perkataan. Pas sekali. Saya senang sekali dengan bahasa itu. Sebagai satu lagi ya, maksud saya selain dia beriman, memiliki keteladanan Rasul, tanggung jawab, tidak minta jabatan ya. Terakhir saya pikir harus banyak-banyak beristighfar. Dan satu lagi harus banyak-banyak bertobat, karena Rasul saja ya, kalau saya tidak salah pernah saya baca 500 kali untuk bertobat dalam satu hari. Dia sudah jamin ya. Saya jadi teringat ini Bu Rara, dosen saya dulu pernah cerita, ibu tiap minggu itu ke rumah sakit katanya. Kenapa ibu ke rumah sakit Bu? Ya biar
tengok orang sakit gimana gitu, biar kita sadar menjaga kesehatan kita itu seperti apa. Kalau menurut saya jadi pemimpin sering-seringlah gitu ke lapas gitu atau ke bawah gitu nengok orangnya. Jangan nanti sampai seperti itu, gimana menderitanya orang gitu ya. Jangan pula kita jadi seperti itu. Iya, benar. Gitu ya. Sebagai statement closingnya Bu, untuk dalam kepemimpinan ini. Saya ibaratkan pemimpin itu sebagai seorang petani, Bu Rara. Selain sebagai pelayannya, sebagai seorang petani. Kenapa? Petani yang baik, dia tahu tanah yang bagus, tanah yang subur, kecukupan air, pupuk, cahaya matahari untuk tanamannya. Sama halnya dengan pemimpin. Pemimpin yang baik itu tahu bagaimana cara mengembangkan kompetensi bawahannya. Tahu ini kalau dikasih seperti ini, bawahan seperti ini, follower yang seperti ini, kita harus kasih yang seperti ini. Harus tepat gitu. Coba ya, sebagus apapun ya tanahnya sebagus apapun, bijinya sebagus apapun, tapi kita taruh di tempat yang gelap, itu tidak akan tumbuh subur dia. Pandai memiliki bibit yang bagus pun kalau nggak dibuatkan dalam tanah yang bagus, nggak akan tumbuh ya. Nah, itulah jadilah benar. Seperti petani saya bilang gitu. Berarti petani memang harus dia bagus gimana dia menganalisa tanahnya ya, benar sekali. Oke, terima kasih ya Bu Febri. Menarik sekali, saya cukup tercengang dengan pemaparan beliau, anak gadis yang energik ini. Luar biasa pengetahuannya. Lain kali kita undang ke OASIS bisa ya, insya Allah. Jadi sahabat Star FM, sebenarnya dinamika politik kepemimpinan ya, antara hati nurani dan kekuasaan. Kita sebagai manusia tidak harus menjadi seorang pemimpin yang disahkan menjadi seorang bos gitu ya. Untuk diri kita sendiri, kita harus mampu baik-baik meletakkan antara hati nurani dan dengan kekuasaan kita. Jangan karena kita memiliki kuasa tidak memiliki hati nurani. Nah, bahkan terbalik, ada orang yang tidak memiliki kuasa berhati nurani. Jangan sampai nanti hati nurani berganti menjadi hati syaiton kan. Nauzubillah min dzalik. Oke, terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan ya ini menjadikan satu pengalaman, pengetahuan untuk kita semua. Karena di hari Jumat banyak-banyaklah kita bersolawat, banyak-banyak kita berbuat kebaikan, karena itu akan menjadi sebuah ladang pahala yang besar. Mungkin sampai di sini saja karena sudah sampai jam 12. Nanti saya kena marah sama operator depan saya ini ya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap di 102,6 FM Star Radio Penyambungan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OASIS, obrolan seputar Islam, hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.